Salam saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Sekarang kita akan menyelami kebenaran firman Tuhan pada Minggu Letari tanggal 14 Maret 2021 dengan mengambil evangelium khotbah daripada surat Efesus yang pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan-jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, dalam Minggu Letari, Letari artinya adalah bersukacitalah dan bersoraklah, dengan mengambil rema atau tema kasih karunia Allah yang menghidupkan. Kita belajar daripada tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada surat Efesus, dan surat itu sekarang ditujukan kepada hidup kita pribadi lepas pribadi yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Ada satu flashback yang dilakukan oleh Rasul Paulus tentang dirinya dan tentang siapa kita yang dulu. Bapak Ibu, biasanya orang yang jatuh pada dosa kesombongan, biasanya orang yang jatuh pada dosa tinggi hati, itu karena dia tidak pernah menziarahi dirinya. Dia tidak pernah mengintrospeksi dirinya. Dia tidak pernah berkontemplasi tentang dirinya. Siapa dia yang dulu? Saya pikir orang tidak akan jatuh pada dosa kesombongan kalau dia mengingat siapa dia yang dulu. Nah, karena itu orang-orang Efesus yang ada di daerah Yunani yang pada secara ekonomi adalah orang-orang yang mapan secara ekonomi, mapan secara sandang pangan dan papan, dan orang-orang Efesus juga setelah Injil diberitakan dan berdiri gereja yang besar, terkadang ada nilai-nilai kesombongan iman di sana yang mendiskreditkan orang lain karena orang lain sulit bertumbuh secara moral dan etis di dalam mengikuti firman Tuhan. Nah, karena itu surat Efesus ini dituliskan oleh Rasul Paulus agar menjadi satu standar moral, agar kita jangan bermegah diri karena kita merasa hebat, dan kita jangan mendiskreditkan atau menjustifikasi atau menghakimi saudara-saudara yang ada di sekitar kita yang pertumbuhan imannya lambat. Karena itu dikatakan Rasul Paulus, ingatlah siapa kamu yang dulu, sama seperti aku mengingat siapa aku yang dulu. Karena Rasul Paulus jelas sekali diterangkan oleh kitab Kisah Para Rasul bahwa ia berasal dari masa lalu yang cukup pahit. Dia ada sebagai antikris. Dia mencari, mengejar, bahkan membunuh dan memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, karena itu dia katakan, sebelum saya mengenal Kristus, saya adalah orang-orang yang seperti itu, yang hidup dan turut dalam keinginan daging. Lalu Rasul Paulus berkata, tetapi terima kasih kepada Allah oleh karena kemurahan Allah atau karena kasih karunia Allah, ia mengalami transformasi hidup, ia mengalami pertobatan, ia mengalami kehidupan yang baru, new life yang baru yang diserahkan Tuhan dalam Kristus Yesus. Karena itu Rasul Paulus berkata, karena itu saya tidak akan bisa sombong kalaupun saya berkelimpahan secara ekonomi, dan
Saya tidak akan bisa sombong rohani kalaupun saya berkelimpahan secara karunia roh yang diberikan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Dan dalam ayat berikutnya Rasul Paulus berkata, karena apa yang ada pada saya, baik secara materi harta benda dan baik secara karunia Allah atau iman, itu bukan hasil perbuatan saya, itu bukan prestasi saya, tapi itu karena pemberian Allah. Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan hidup kita pribadi lepas pribadi? Bagaimana dengan saudara? Dan bagaimana dengan saya? Dan bagaimana dengan kita? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apakah saudara punya waktu untuk masuk ke dalam diri saudara, menziarahi diri saudara, untuk mengingat siapakah saudara yang dulu dan siapakah saudara yang sekarang? Kalau saudara berkata, kenapa ya aku sering tinggi hati, kenapa ya aku sering sombong, kenapa ya aku suka menjengkal orang lain, dan saudara ingin lepas dari kebiasaan sombong itu, kebiasaan untuk menjengkal orang lain itu saudara sulit. Nah, itu membuktikan bahwa saudara kekurangan untuk mengintrospeksi diri, menziarahi diri. Saudara itu tidak punya waktu untuk berkontemplasi, untuk merenung, mengingat siapa saudara yang dulu. Karena itu, beri waktumu sejenak dalam setiap hari sebelum tidur. Coba duduk dan renungkan dan ingat siapa kamu dulu dan siapa kamu sekarang. Ingat siapa dulu kamu sebelum mengenal Allah dan ingat siapa kamu setelah mengenal Allah. Sehingga kita akan dibimbing oleh pemahaman rohani itu untuk tidak jatuh pada dosa kesombongan, kemegahan yang menghakimi orang dan yang merasa hebat. Dan sekaligus poin ini mengatakan bahwa kasih karunia Allah yang menghidupkan adalah ketika kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita secara materi harta benda atau secara non materi, yaitu karunia Allah atau karunia Roh Kudus yang ada kepada kita, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan made in human, itu bukan karena kehebatan prestasi-prestasi kita, bukan, itu semata-mata karena pemberian Allah. Karena itu Bapak Ibu, dalam poin terakhir ini saya mau katakan kepada saudara bahwa apa yang ada pada saudara itu bukan hak milik tapi hak pakai. Karena ketika saudara mati, ketika kita mati, itu akan kembali kepada kita. Saya mau katakan kepada saudara, rumahmu yang besar itu bukan hak milikmu. Biarpun di surat tanah itu namamu tertulis. Karena ketika kau mati, surat tanah itu akan diganti menjadi nama anak-anakmu dan itu akan terus berputar. Ladang-ladangmu, ternak-ternakmu, ladangmu yang segunung itu bukan milikmu. Kau hanya memakai saja, itu hanya kontrakmu saja. Mungkin kontrakmu 70 tahun, mungkin kontrakmu 80 tahun, mungkin 90 tahun. Setelah kontrakmu selesai, nah itu kan tidak milikmu lagi. Kendaraan itu, mobilmu misalnya, itu bukan milikmu. Kamu hanya memakai saja. Hanya memakai saja. Sekalipun sekarang buku hitam itu tertulis namamu, STNK itu tertulis namamu, ketahuilah ketika engkau mati itu akan ditimpa namanya, akan menjadi nama orang lain. Bisa nama anak-anakmu, bisa nama orang lain ketika anakmu menjualnya kepada orang lain. Lalu apa bagiannya? Lalu ketika kau berkata bahwa kuburan itu adalah tempatmu terakhir, bahkan kuburan itu pun bukan milikmu. Ada banyak kuburan yang ditimpah-tindih. Yang pertama menjadi kuburkan, dan tiba-tiba karena lahan semakin sempit, dia ditimpa dengan mayat orang lain. Akhirnya namanya hilang. Lalu apa yang akan tetap? Surga. Itu yang akan tetap. Tidak akan yang bisa mengambil bagian di sana jika kau terdaftar di sana. Karena itu dalam Minggu Letare, bersukacitalah dan bersoraklah. Itulah cara untuk memperoleh kasih karunia Allah yang menghidupkan. Dikatakan kasih karunia Allah yang menghidupkan karena kasih karunia itu memiliki kuasa untuk mengubahkan orang lain. Jadi jika saudara mengasihi seseorang tetapi kasih saudara itu tidak bisa mengubahkan dia, menggerakkan dia untuk menghidupkan dia, saya pikir kasih saudara itu tidak berasal dari Tuhan. Saya melihat ada kasih-kasih yang ditawarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, tetapi kasih itu tidak mencerdaskan anak-anaknya. Justru kasih itu membuat anak-anak semakin manja, semakin bodoh dan tidak tahu untuk hidup mandiri seperti yang dikehendaki Allah. Itu adalah kasih yang membodohi, itu kasih dari dunia.
Saya melihat bagaimana orang tua dengan dalil kasih mengasihi anaknya, dia menuruti permintaan anaknya minta ini minta itu, bahkan sampai masih kelas 1 SMP minta kereta atau Honda atau sepeda motor diberikan orang tuanya. Tetapi karena pemberian itu justru membawanya itu pada kecelakaan fatal dan berujung pada kematian. Cek kebaikanmu. Apabila kebaikanmu itu tidak mengubahkan orang lain, apabila kebaikanmu itu tidak menghidupkan orang lain, berarti kamu salah dalam kasih itu. Karena kasih Allah adalah kasih yang menghidupkan. Karena kasih dari Allah adalah kasih yang menggerakkan. Karena itulah kasih karunia dari Allah pasti akan membuat orang lain bersukacita dan bersorak-sorai. Karena itu hidupilah yang bergembira, hidupilah yang bersorak-sorai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena dengan cara itu Allah hadir dan menghidupkan saudara di dalam segala kekurangan saudara. Jika hari ini engkau menerima berkat rezeki sedikit dari kebiasaannya, bersorak-sorailah dan bersukacitalah dalam sedikit itu, agar Allah membawamu kepada yang lebih besar. Sebab Yesus berkata, setialah dalam perkara kecil, maka kau akan dibawanya dalam perkara besar. Jangan lupa bersukacita, jangan lupa bersorak-sorai untuk Allah kita. Terlepas hari ini kita disakiti, terlepas hari ini kita kekurangan, pokoknya tetaplah bersukacita dan bersorak-sorai. Dan saat itu tanpa engkau sadari, sesuatu sedang bekerja untuk menghidupkan engkau di tengah-tengah kekurangan. Tanpa engkau sadari, jika engkau melatih hidupmu, melatih jiwa dan ragamu untuk bersorak-sorai bagi Allah dalam segala yang terjadi dalam hidupmu, tanpa engkau sadari, sesuatu akan bekerja untuk membangkitkan dan menghidupkan engkau di dalam segala kelemahan-kelemahan. Dan itulah letari kita. Dan itulah kasih karunia Allah yang menghidupkan itu. Tuhan Yesus memberkati.